Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami bertiga mewakili SMP IT Bakti Ibu akan melakukan praktik baik di pembelajaran mendalam dengan mata pelajaran IPS, IPA, dan juga pendidikan Pancasila. Hari ini di tanggal 29 Agustus 2025 praktik baik ini dilakukan di kelas 8B SMP IT Bakti Ibu Kota Madiun. Baik, untuk mengawali pembelajaran kali ini, tolong anak-anak ketua kelas boleh menyiapkan untuk membuka pelajaran. Silakan, Nak. Tuhan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Mbak Ira. Permulaan hari ini kelas ini akan diajar oleh kami bertiga untuk mata pelajaran PPK Pendidikan Pancasila dengan Ustazah Eni Kumariatun, lalu IPS-nya dengan Ustaz Septian Haji, dan IPA-nya nanti dengan saya Ustazah Sudirma. Monggo mengawali kegiatan pagi ini dimulai dulu dengan Ustazah Eni. Terima kasih Saudara Rima. Minta tolong Pak Taksi untuk menambah semangat dan cinta pada tanah air. Silakan semuanya berdiri. Kita sama-sama menyanyikan lagu nasional dengan judul Dari Sabang Sampai Merauke. Dari Sabang sampai Merauke, berjajaran pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku Indonesia. Belajar, kita eskripin dulu. Siap ya, konsentrasi enggak ini? Nanti kalau Ustazah bilang jeruk, berarti berdiri. Kalau Ustazah bilang apel, berarti duduk. Ya, baik. Jeruk, 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 apel. Oke, nanti yang salah maju ke depan ya. Oke, apel, jeruk, apel, apel, jeruk, apel, apel. Aduh, jeruk, apel. Baik, tepuk tangan buat kita. Alhamdulillah sudah konsentrasi. Tadi kalian sudah dibacakan terkait doa. Semoga doa kita semua tadi bisa menambah kita semakin iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini Pancasila surat berapa? Satu. Bunyinya apa? Tuhan yang Maha Esa. Kemudian tadi kita juga menyanyikan lagu dari Sabang sampai Merauke. Itu berarti kalau pengamal Pancasila surat berapa? 3, betul ya. Jadi kita sebagai generasi muda wajib terus belajar mencintai tanah air kita apapun kondisinya, ya, apapun kondisinya negara kita dari Sabang sampai Merauke. Di kelas ini mudah-mudahan. Oke, untuk memulai pembelajaran kita tadi sudah berdoa, sudah screening juga. Kemudian saya mau absensi terlebih dahulu. Hari ini yang nggak masuk siapa? Oke. Jadi yang nggak masuk
Kalau misalkan sakit kita doakan semoga segera sembuh ya. Kemudian hari ini spesial sekali di kelas kalian, kelas 8B, kita mau mengkolaborasikan, yaitu mempraktekkan dari pembelajaran mendalam di mana 3 mata pelajaran digabungkan menjadi satu ya. Kemudian tadi sudah diawali dengan ice breaking dan juga menyanyikan lagu apa tadi? Bang sampai Merauke. Nah, itu salah satu pengaplikasiannya dari pelajaran pendidikan Pancasila. Kemudian ini nanti materi kita terkait dengan pembelajaran IPS, yaitu dengan tujuan pembelajarannya adalah kalian memahami keanekaragaman flora dan fauna yang ada di Indonesia. Nah, ini juga beririsan dengan pelajaran ilmu pengetahuan alam, di mana di pelajaran IPA juga dipelajari terkait dengan flora dan fauna. Ya. Oke, tadi tujuan kita supaya kalian paham keanekaragaman flora dan fauna di Indonesia. Silakan dibuka buku paketnya halaman 10. Ini masih materi di awal ya, karena memang materi flora dan fauna adalah materi kedua setelah mengenal keragaman geografis di Indonesia. Nah, materi yang kedua itu adalah keanekaragaman flora dan fauna. Oke, sebelum kita masuk ke lebih dalam lagi, kita mau mengidentifikasi beberapa gambar yang saya tunjukkan di slideshow ini. Kira-kira kalian tahu nggak sih ini hewan apa? Coba katakan. Bekantan. Oke, bekantan itu kira-kira dari mana sih? Coba katakan. Kalimantan. Ya, betul. Kemudian ada lagi. Ini kira-kira kelihatan nggak ya? Ini burung apa sih kira-kira? Burung apa? Cendrawasih. Dari mana cendrawasih itu? Angkat tangannya. Dari mana? Jangan ragu. Dari Papua. Ya. Kita bisa lihat bentuknya itu sangat indah ya. Biasanya hewan ini digunakan sama suku-suku di Papua itu sebagai simbol dari salah satu sukunya. Kemudian dipakai baju juga. Pernah lihat di Google atau di YouTube atau di TikTok kalau orang Papua pakai ini? Ada yang pernah lihat? Pernah. Biasanya bulunya yang dipakai ya. Kemudian ada lagi yang menggunakan kayak celuran-celuran gitu, ya kan? Ya kan? Ya. Oke, kita lanjutkan lagi. Nah, bunga apa kan ini? Rafflesia. Khusus kelompok tengah, kira-kira Rafflesia itu dari mana sih asalnya? Bengkulu. Bengkulu itu ada di pulau apa? Ini di provinsi apa? Maaf ya. Belum tahu? Kita identifikasi di materi ini. Nah, jadi di materi kita mengenal keanekaragaman flora dan fauna itu kita bisa mempelajari dulu pertama karakteristiknya. Jadi setiap wilayah itu karakteristiknya berbeda-beda. Jadi flora itu apa sih kira-kira? Tumbuhan. Bingung jenis flora apa? Flora itu tumbuhan. Pokoknya segala jenis tumbuhan itu adalah bisa dikatakan sebagai flora. Mungkin ini kalau di pelajaran IPA kalian mempelajari bentuk tumbuhannya itu bagian-bagiannya seperti apa, cara berkembang biaknya bagaimana, kayak gitu ya. Nah, kalau di IPS kalian cukup tahu di mana asalnya, berasal dari mana, kemudian termasuk bagian wilayah flora yang mana. Kalau yang pertama yang A, flora Indonesia bagian barat. Kira-kira yang bagian barat itu apa aja sih? Ada yang tahu? Jawa, Sumatera, ada lagi? Bali. Ada di sebelah kiri pokoknya. Bagian kiri ada dari Aceh, kemudian separuhnya Pulau Jawa dan atasnya Pulau apa? Kalimantan. Kemudian ada di flora Indonesia bagian tengah atau situ peralihan. Ini biasanya ada di waktu Indonesia Tengah, ada di Pulau Bali, kemudian Nusa Tenggara, Sulawesi, ada lagi Kalimantan, itu maksudnya yang A ya, yang bagian barat. Kemudian sisanya itu ada di bagian timur atau bagian paling kanan, tadi yang termasuk burung cendrawasih. Kemudian ada lagi apa? Bunga Rafflesia.
Malaysia itu juga salah satu di bagian timur ya. Kemudian setelah kita mempelajari terkait dengan karakteristiknya, itu ini dibagi seperti pembagian waktu ya. Pembagian waktu kan ada barat, tengah, timur ya. Kemudian kalau kalian masih bingung lagi, iring-iringan ini kan pulaunya aja. Di Pulau Sumatera itu kira-kira hewan apa aja sih di sana? Biasanya yang dari Sumatera apa aja? Coba disebutkan. Harimau Sumatera, gajah Sumatera, ada lagi? Ada lagi? Apa? Bunga cempaka, ada lagi? Dan masih banyak lagi ya. Semuanya di seluruh pelosok Indonesia itu banyak keanekaragaman flora dan faunanya. Oke, materinya cukup sampai situ. Saya akan menampilkan terkait dengan video itu kan. Sebentar. Flora dan fauna yang ada di seluruh pelosok Indonesia. Indonesia dikenal sebagai negara kepulauan yang memiliki kekayaan alam yang sangat melimpah. Salah satu kekayaan alam tersebut adalah keanekaragaman flora dan faunanya. Pusat pulau yang membentang dari Sabang sampai Merauke, dari Nias sampai Pulau Lombok, membuat setiap wilayah Indonesia memiliki perbedaan karakteristik flora dan faunanya. Hal itu juga yang membuatnya semakin beragam. Bird of Paradise atau burung dari surga diluncurkan di salah satu. Oke, videonya sudah selesai. Dari video tersebut kita bisa lihat ya bahwasannya di Indonesia itu sudah tersebar luas flora dan faunanya, dari Sabang sampai Merauke semuanya ada. Nah ini saya juga mau berikan waktu untuk Bu Ima atau Ustazah Ima sebagai guru ngampun IPA dalam di mana letak kesinambungannya antara IPS dan juga IPA-nya terkait pembelajaran flora dan fauna. Silakan Ustazah Ima. Baik, anak-anak, tadi kan sudah dijelaskan Profesor Aji bahwa flora dan fauna tersebar merata di seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Tentu saja ada ciri-ciri fisiknya yang sudah kalian pelajari. Di IPS ada flora bagian mana? Indonesia bagian apa? Barat. Terus Indonesia bagian tengah, lalu Indonesia bagian timur. Itu dilihat dari IPS seperti itu. Nah, kemarin kita sudah belajar tentang klasifikasi makhluk hidup. Masih ingat tidak? Klasifikasi makhluk hidup mulai dari kingdom, divisi, kelas, ordo, masih ingat? Ya lupa ya. Tidak. Nah, karena ini kita ada kolaborasi di flora dan fauna, belajar hanya akan menampilkan sedikit saja, mengingatkan bahwa kita ada 5 kelas dalam kingdom animalia. Coba Pak. Ini contohnya ya, berapa yang pertama ini tak belajar masa kecil ya. Sedangkan hewan insect
seperti itu ya. Pertanyaan pertama ya dari video tadi, berapa kelas hewan vertebrata dibagi dalam berapa kelas? Dan sebutkan. Husna. Mamalia, reptil, apes, ikan, terus Amfibi. Betul. Terima kasih Husna. Ya, pertanyaan kedua. Sebutkan ciri-ciri dari kelas mamalia. Dua aja. Mamalia. Atifah ya? Atifah siapa? Naila. Naila, coba Mbak Naila. Untuk membiarkan anaknya itu, ibunya itu memberikan susu gitu kan? Ya, menyusui anaknya. Terus Vivipar. Betul sekali. Pertanyaan terakhir. Hewan yang bisa hidup di dua alam termasuk kategori hitam. Amfibi. Ya, langsung ya ini tadi pertanyaan pertama sama Husna, pertanyaan kedua Naila ya. 3 berdua. Terima kasih sudah mendengarkan tentang pertanyaan. Nah, ini nanti ada quiz yang akan kalian harus kerjakan di sesi ini. Itu salah lagi. Ya, di kuisnya juga akan dapat reward juga kalau misalkan kalian sama 2 atau 1 aja kata? Satu aja yang nilai tinggi. Iya. Ada 5 soal terkait pembelajaran IPS. Tadi kan IPA kan ini, sekarang kita pembelajaran IPS. Silakan secara digital dengan cara memainkan kuis. Silakan gadgetnya bisa disiapkan. Ya, gadgetnya boleh. Yuk, jadi silakan dijawab. Oke, silakan. Oke, Cendrawasih sudah pukul 1. Oke, terus disusul sama Mas Mari, rapatnya. Ayo, Cendrawasih sudah 2. Rapatnya Kaswari muncul. Kita bisa langsung lihat suaranya. Rapatnya. Ada di mana itu? Ini menangnya ini notem. Ini tidak ada yang. Sudah deh. Kaswari pemenangnya. Jadi juara pertama Kaswari. Langsung aja nih ya. Oke, langsung aja. Oke, bisa duduk kembali sambil saya akhiri bersama-sama dengan peserta pelajaran yang di sini ya. Jadi saya ulas kembali sedikit saja kesimpulannya. Hari ini kita sudah mempelajari terkait dengan flora dan fauna yang ada di Indonesia, baik dari segi bagian-bagiannya, jenis-jenisnya, tapi ada beberapa juga amfibi dan teman-temannya. Kemudian ada yang di bagian pulau baratnya, bagian barat Indonesia, bagian tengahnya sampai bagian timurnya. Dan juga ada pembelajaran pendidikan Pancasilanya juga ya, Rus ya. Ya, Tadi di awal. Oke, silakan. Oh iya, kelas 1 karena katanya tadi sudah dapat apa? Silakan dibagi ke Kaswari. Kasih tepuk tangan. Kita kasih apa, anak-anak? Dikasih W, kasih O, kasih W. Wow, keren. Wow, keren.
kita kayak belajar 2 mata pelajaran ya. 1 PKN apa yang muncul atau PP adalah kerjasama. Iya. Tepuk tangan buat mereka. Walaupun dengan fasilitas yang terbatas, 1 HP kan ada yang lupa bawa ya. Kemudian 1 HP juga 1 HP, tapi kalian bisa mengikuti keasikan keseruan belajar IPA dan IPS dalam satu waktu. Baik, sekarang untuk menambah semangat kita, ini bisa. Boleh. Oke, Training dulu. baik. Semuanya berdiri lagi. Ada yang kemudian spesialis speaking ya. Jadi dari pelajaran yang disampaikan supaya kita semakin semangat dan konsentrasi. Nanti permainannya adalah ada kata botak, nanti pegang kepala. Botak, batu, batik. Botak, batu, batik. Botak, batu, batik. Yang salah diapain? Salah dikasih tahu ya. Botak, batu, batik. Botak, batu, batik. Botak, batu, batik. Batik, batu, botak. Ayo, batik, batu, botak. Batik, batu, botak. Coba sekarang. Batik, botak, batu, botak, batik. Cepet ya. Batik, batik, botak, batu, batik, botak, batu, batik. Oke. Ya, masih main keren-keren, kita kasih tepuk keren lagi ya. Dia kasih B, kasih O, kasih B. Wow, keren. Wow, keren. Oke, kita tadi sudah main lagi biar makin semangat dan ternyata masih konsentrasi semuanya ya, Ustaz Zaini ya. Kita langsung saja bahas sedikit terkait sama soalnya tadi ya. Oke, soal pertama membahas terkait wilayah Indonesia dibagi menjadi persebaran fauna utama, yaitu ada 5 pemain yang benar, tapi semuanya jauh benar ternyata, yaitu fauna asiatis, australis dan juga peralihan. Seperti apa yang dijelaskan sama Ustaz tadi. Memang karena pembagian wilayah di Indonesia kan menjadi berapa tadi? Menjadi 3. Yang pertama bagian barat, tengah dan juga timur. Sama seperti pembagian waktu WIB, WIE dan WITA. Sama ya. Kemudian kita bisa ke soal nomor 2. Nah, ini ternyata semuanya betul. Rata-rata menjawabnya 12 detik ternyata. Lebih dari soalnya. Nah, itu waktu kita masih panjang. Kali ini Ustadz kasih tugas kalian terkait dengan lembaga kerja siswa. Kalau tadi kita jawab kuis bareng-bareng, kalau sekarang Ustadz kasih kalian tugas di mana silakan dicari per kelompok masing-masing, diidentifikasi apakah yang termasuk flora di bagian barat, timur, dan tengah. Saya bagi jadi 3 kelompok. Ini ada kelompok timur, ini kelompok barat, dan ini kelompok tengah. Silakan kalian cari persebaran flora fauna apa aja yang ada di masing-masing pembagian wilayah. Silakan dikerjakan secara berkelompok, ditulis di buku tulis, nanti akan saya cek satu. Silakan dilakukan secara berkelompok. Bisa browsing kan? Bisa. Ya, silakan. Oke, cukup? Bisa dipresentasikan habis ini? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Merak akan mempresentasikan flora fauna bagian barat. Dimulai dari flora, terdiri dari pohon jati, cemara dan pinus, meranti dan keruing, kemenyan, rotan dan kantong semar, rafflesia arnoldi, bunga bangkai dan mangrove. Kami dari kelompok cendrawasih akan mempresentasikan tentang
Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Bahkan nanti sudah ada yang membagi dari protein-proteinnya hewan mamalia, hewan vertebrata dan apa lagi tadi? Reptil dan teman-temannya ya. Jadi sudah jelas beririsan dengan pelajarannya ya. Kemudian terkait sama pembelajaran hari ini, Ustadz rasa cukup sekian ya yang bisa disampaikan terkait materi flora dan fauna, dan juga terkait lembaga kerja kalian sudah kalian kerjakan, ada tulisnya juga. Mungkin dari pembelajaran IPS sudah cukup. Ya, dari pelajaran dulu sudah cukup. Maksud saya tadi ada ciri-ciri yang kesehatannya. Sekarang Ustazah ingin melihat, mendengar atau ingin tahu ya perasaan kalian hari ini bagaimana setelah belajar di kolaborasi 3 kelompok kali ini. Ini Ustazah ada kertas. Ini boleh silahkan dituliskan perasaan kalian yang kalian rasakan hari ini. Boleh dengan gambar ya, emoticon, kasih senyum kalau kalian bahagia. Harus bahagia. Kasih senyum yang lebar kalau kalian suka, atau kalau kalian saya tidak terlalu suka, boleh dikasih flat data gitu ya. Ya silakan. Ayo, ya lama-lama tulis. Terserah kalian punya satu papan ya. Kita bisa lihat. Pelan-pelan. Baik, gimana? Menyenangkan semua ya? Ya. Mudah-mudahan nanti kita terus akan bisa begini. Fasilitas sudah dilengkapi sekolah, semakin mendalam, menyenangkan, sehingga kita bisa bercerita yang baik ya terkait pembelajaran kita. Baik, kami dari perwakilan Ustazah 3 mata pelajaran sudah cukup ya. Kita nanti berdoa bersama, dipimpin oleh ketua kelas. Tidak dan doa. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, terima kasih. Setelah ini boleh istirahat. Sampai jumpa minggu depan dengan